Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Jana, NPM 1850229. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Ilmu merupakan proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu ini dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan kata lain haruslah dilakukan dengan penelitian. Secara etimologi, etika ini berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruknya. Pengertian lainnya lagi, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan manusia sejauh yang dipahami oleh pikiran manusia. Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas ini dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khotbah, peraturan lisan, atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu etika dan ilmu. Semakin berkembangnya kemajuan ilmu dan teknologi ini menimbulkan gejala dehumanisasi. Manusia kehilangan hakikat dirinya. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Ada dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologis. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Yang kedua, netralisasi ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian, kegiatan keilmuan ini harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat ataupun mengubah hakikat kemanusiaan itu. Pembahasan selanjutnya yaitu etika ilmiah. Etika termasuk kelompok filsafat praktis. Menurut Rashidi 2011 menyatakan bahwa etika ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika ini berkaitan erat dengan terbagi masalah-masalah predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk. Yang kedua, ada etika khusus, adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menjunjung pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia itu sendiri. Etika khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat. Etika individual ini membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Etika individual ini tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial, karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat ini atau umat manusia ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai-nilai ilmiah ini dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama dalam dunia ilmiah. Para ahli membuat cara
dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang lebih berkarakter. Untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah ini, menurut Suharjana 2011 terbagi atas 5, yaitu yang pertama, trustworthy, terdiri dari kejujuran, loyalitas tinggi, selalu menepati janji, memiliki integritas yang tinggi, selalu berkomitmen untuk disiplin dan selalu ingin berprestasi. Yang kedua, menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, dan selalu menerima saran dan masukan serta tidak menganggap diri paling benar. Yang ketiga, yaitu selalu bertanggung jawab. Segala hal yang dilakukan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Selalu berpikir dalam bertindak. Yang keempat, adil. Selalu terbuka dan tidak memihak suatu golongan dan memiliki sikap empati terhadap sesama. Yang kelima, cinta dan perhatian. Selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif serta kasar terhadap orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab seorang ilmuwan ini menyangkut tanggung jawab moral dari segi profesional dan dari segi moral. Atau yang dimaksud dengan tanggung jawab segi profesional di sini adalah dalam kaitan epistemologi mencakup asas kebenaran, kejujuran tanpa kepentingan langsung, menyandarkan kepada kekuatan argumentasi rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia, dan ilmu ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian lingkungan alam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.